jalan-jalan naik MRT nih. Teman-teman di rumah ada yang udah pernah naik MRT belum? Apa? Belum pernah? Ya udah deh, sini Autan ajak naik MRT sekarang bareng Kak Gea dan Kak Arafah. Sebagai informasi nih, Kak Gea dan Kak Arafah naik dari stasiun Bundaran HI atau Bundaran Hotel Indonesia. Yap, sebagian besar penumpang kereta yang biasa disebut juga moda raya terpadu ini adalah penumpang kantoran, teman. Tapi kenapa Autan jadi ngomongin MRT? Emang apa hubungannya sama dunia binatang? Wait, jangan salah. MRT ini terinspirasi dari salah satu sobat Autan loh. Hah, emang iya? Teman di rumah ada yang tahu hewan apa yang dimaksud? Yap, kalian semua memang cerdas. Uniknya nih ya, meski cara jalan lokomotif uap meniru ular, si ularnya sendiri cara jalannya justru berbeda-beda loh. Lah, kok gitu ya? Sini deh Autan jelasin. Cara berjalan ular sendiri ada 4 macam, teman. Cara yang pertama, kita mulai dari yang paling mirip dulu sama kereta. Dia adalah Gabun Viper. Lihat teman, si Gabun ini cuma lurus ke depan doang jalannya. Mirip kayak ulet kan? Maksudnya kereta. Cara jalan seperti ini disebut caterpillar, teman. Selain Gabun Viper, ular yang berjalan seperti ini adalah ular piton. Nah, cara yang kedua adalah cara jalan meliuk-liuk seperti ini, atau yang disebut serpentin. Ular yang bergerak seperti ini, salah satunya adalah king cobra, teman. Tipe pergerakan seperti ini biasanya dimiliki oleh hampir semua jenis ular, teman. Berikutnya ada ular yang geraknya menyamping atau sidewinding. Contoh ular ini adalah ular derik, teman. Dan terakhir ada ular yang bergerak dengan cara menekuk tubuhnya hingga seperti ini. Tipe yang disebut concertina ini terdapat pada ular-ular viper, teman. Tepatnya viper pohon. Yap, supaya bisa memanjat atau merayap di pohon, viper akan menekuk tubuhnya seperti ini supaya memudahkan dia berpindah lokasi. Cakep! Widih, layangannya panjang banget. Udah kayak ular aja. Wah, ternyata banyak ya. Kayaknya di sini memang jadi tempat berkumpulnya layangan super panjang begini deh. Yap, Autan lagi ada di Jogja nih, teman. Tepatnya di Pantai Samas. Lokasinya memang masih di pantai selatan. Nggak jauh dari pantai Parangtritis yang tersohor itu. Tapi di Pantai Samas, anginnya jauh lebih kencang. Angin yang kencang memang sangat dibutuhkan, teman. Supaya layangan yang panjangnya mencapai 100 meter ini bisa terbang. Wah, 100 meter. Kebayang dong gimana beratnya. Saking panjangnya, sampai-sampai bisa mengangkat si adik kecil ini. Lucu juga ya. Kalau kakaknya bisa juga nggak? Kayaknya enggak deh, teman. Ini mah khusus buat anak-anak. Nah, waktu terbaik untuk menerbangkan layangan raksasa ini adalah di sore hari, teman. Saat itu, angin sedang kencang-kencangnya. Makanya, di Pantai Samas ini, semakin sore, semakin banyak orang yang datang. Entah itu untuk ikut bermain layangan, atau hanya sekedar menonton. Tapi ingat ya, 5M-nya jangan kendor. Bukan cuma layangan, ada lagi nih permainan yang terinspirasi dari ular. Yap, ular tangga. Siapa coba yang gak kenal permainan yang satu ini? Pasti sudah pada familiar banget kan? Cuma bedanya yang maininnya langsung sama kakak-kakak ini. Ayo kak, dilempar bantalnya. Dadunya. Lumayan juga ya, seru. Sekalian olahraga. Karpet ular tangga ini ukurannya cukup besar, teman. Bisa lah untuk 2-3 orang. Kalau untuk anak-anak ya bisa lebih banyak lagi. Desain gambarnya sendiri persis kayak main ular tangga yang lebih dulu kita kenal. Ada ularnya.
Ya, pas kena ular, turun deh. Tapi ada tangganya juga. Dan bahkan ada pula ilmu pengetahuannya. Wih, cakep. Duh, Kak Gaby rajin banget deh. Begini nih kalau sudah hobi merawat tanaman, membuat kita jadi lebih rajin bangun pagi. Tanaman yang kita sayang tentu butuh perawatan ekstra. Dengan rutin merawat tanaman kesayangan, badan kita pun jadi sehat karena rajin bergerak. Badan sehat, jiwa pun tentu sehat, alias happy-happy gitu deh. Loh. Apa itu? Ih, itu kok malah ada si siput di sana. Hush, siput, kamu pergi sana. Jangan ganggu tanaman kesayangan Kak Gaby. Siput memang senang tinggal dan memakan daunan segar seperti ini, teman. Ya, boleh dibilang ia menjadi salah satu gangguan dan hama bagi tanaman hias. Untung saja Kak Gaby jeli. Si siput memang suka sembunyi di balik daun atau batang yang terpapar sinar matahari. Nah, sana kamu cari makan di tempat lain, Sob. Kasian kan kalau tanaman Kak Gaby jadi rusak dan mati karena ulahmu? Si siput paling suka bergerak di tempat yang gelap, alias terlindung dari sinar matahari. Terlebih jika malam hari. Itulah saat yang tepat bagi siput untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia juga menyukai tempat-tempat yang lembab seperti ini. Apa itu? Ada ular! Tampaknya ia mengincar si siput. Tapi masa sih ada ular yang memakan siput? Lagian cangkang si siput kan cukup keras. Bisa-bisa gigi dan taring si ular malah rontok. Kasian kan kalau kamu jadi ompong, Lar. Hehehe, beneran loh. Tuh lihat, si ular mulai siaga. Ia pun berancang-ancang siap menyergap siput. Oh iya, Otan baru ingat. Ini kan si ular siput. Siput memang jadi salah satu makanan kesukaannya. Tapi setahu Otan sih, memang kamulah satu-satunya jenis ular yang menjadikan siput sebagai makanan. Maka itulah ia unik dan dinamakan ular siput. Siput memang memakai cangkang sebagai pertahanannya. Tapi rupanya si ular juga tak kalah cerdik. Ia mulai membidik sisi bawah siput yang tak terlindung cangkang. Dan hop! Si ular berhasil menangkap siput. Tapi rupanya tak semudah itu si siput jadi santapannya. Ular harus berusaha keras untuk mengeluarkan daging siput dari cangkangnya. Yap. Perlahan tapi pasti, sang ular berhasil mengeluarkan daging siput dari cangkang pelindung. Daging siput bagai disedot saja. Waduh, hebat usahamu, Sob. Tak sia-sia kamu membuang tenaga untuk mendapatkan daging lezat ini. Teman-teman di rumah tahu tidak? Apa yang menyebabkan si ular siput mampu mengeluarkan siput dari cangkangnya? Ini tak lain dan tak bukan disebabkan karena ia memiliki taring khusus yang unik. Taring si ular siput panjang sebelah. Biasanya sih taring sebelah kanan lebih panjang dari yang kiri. Nah, taring sebelah kanan inilah yang berguna untuk mencongkel dan memaksa siput keluar dari cangkangnya. Kalau teman-teman di rumah perhatikan dengan baik, ular cangkang siput biasanya terletak di sebelah kiri. Nah, ini berarti rongga di sisi kanannya lebih luas. Dari celah inilah ular siput memanfaatkan sebelah taringnya yang panjang untuk mencongkel daging si siput. Luar biasa kamu, Sob! Jika bertemu ular ini, teman di rumah tak perlu takut ya, apalagi sampai membunuhnya. Si ular siput ini adalah ular yang tak memiliki bisa, sekaligus tak berbahaya bagi manusia.
Kalau bertemu, cukup jauhkan atau pindahkan saja ke tempat yang aman dan jauh dari perumahan. Bagaimanapun, ia memiliki fungsi di alam, yakni menjadi bagian dari rantai makanan. Di alam, ia adalah musuh alami si siput. Kalau keberadaan mereka berkurang atau bahkan musnah, bisa jadi keberadaan hama siput di alam akan tak terjaga. Gerakan si ular siput termasuk lambat. Itulah sebabnya ia lebih senang memangsa hewan moluska seperti siput yang geraknya lebih lamban dari dirinya. Apa itu? Ia berbahaya bagimu, Sob. Sebaiknya kamu cari jalan lain saja. Si kelabang punya bisa yang cukup mematikan, sedangkan kamu tidak. Kamu tidak dengarkan Otan deh. Si lipan atau kelabang ini malah semakin dekat denganmu. Awas, ia cukup pemarah. Bisa-bisa kamu diserangnya. Tidak. Benarkan dugaan Otan. Si lipan sekarang malah menyerang si ular siput. Aduh, gawat, Sob. Kamu kena sengatan bisanya. Malang bener nasibmu, Sob. Tak hanya satu, si kelabang berhasil menyerangkan sengatan bisa ke beberapa titik di tubuhmu. Bisa si kelabang bersifat neurotoksin, alias bisa melumpuhkan syaraf mangsanya. Perlahan kamu bisa jadi lemas. Tuh kan, apa Otan bilang? Lama-lama tubuhmu makin lunglai. Kalau begini sih, Otan tak tega melanjutkan ceritanya. Loh. Kok itu ikannya pada dibuang-buangin begitu sih? Gimana sih paman ini? Tuh, sekarang malah disiram-siram begitu ikannya. Otan jadi bingung. Ini sebenarnya lagi panen atau bukan sih? Ternyata ikan yang dibuang bukan ikan bawal, teman, melainkan nila, ikan mas, dan ikan golsom. Yap, ikan yang dibudidaya di keramba jaring apung ini sebenarnya adalah ikan bawal. Tuh, banyak banget kan ikan bawalnya. Waduk Cirata di Jawa Barat ini memang sudah tersohor sebagai salah satu sentra penghasil ikan air tawar. Nah, kalau siram-menyiram tadi, tujuannya untuk menyisihkan ikan-ikan yang masih kecil dan belum layak panen. Hanya bawal berukuran lebih dari 10 cm yang akan dipanen. Begitu, teman. Ikan bawal yang biasa kalian makan di pinggir jalan, asalnya dari sini loh. Di tempat ini, sekali panen ikan bawal, jumlahnya bisa mencapai 5 ton. Wih! Wow, strike! Otan mania! Mantap! Gede banget kan ikan bawalnya? Beratnya sekitar 3 kg. Tuh lihat, giginya aja besar dan tajam begini. Ih, serem ya. Kak Vicky strike juga tuh. Wah, kenceng banget nariknya. Pasti bawalnya besar juga nih. Loh. Kenapa, Kak? Ya ampun, senar pancingnya putus, teman. Wah. Kok bisa ya? Bukannya senar pancing itu kuat banget? Otan jadi penasaran nih, pengen bikin uji coba. Kak Vicky, tolong bantuin Otan ya. Sudah ada gergaji, triplek, gigi ikan bawal, dan benang pancing yang diikatkan ke tabung gas 3 kg. Kak Vicky, coba sekarang angkat gasnya pakai senar. Wih,
kilogram aja sanggup diangkatnya. Nah, pertanyaannya, kalau pakai gigi bawal ini, senar pancingnya kira-kira bisa putus nggak ya? Oke teman, mari kita buktikan. Ayo Kak Vicky. Wih, benang pancingnya beneran putus teman. Luar biasa. Aduh. Bener-bener deh kakak-kakak ini. Lagi banjir bukannya bersih-bersih, malah enak-enak makan. Nggak bener nih. Kalau Otan lihat-lihat, banjirnya parah juga ya. Sampai banyak sekali ikan yang ikut hanyut. Kak Oyi, Kak Debi, awas! Itu kakinya dimakan ikan. Hah? Apa? Yalah, pantas aja kakak-kakak ini santai makan dari tadi. Ini sih bukan banjir, tapi memang kolam ikan. Tepatnya restoran kolam ikan. Iya, pengunjung bisa makan sambil kakinya direndam di dalam kolam ikan. Ada-ada aja ya. Rumah makan unik ini berada di daerah Sleman, Yogyakarta, teman. Di sini ada 2 kolam. Kolam pertama isinya ikan nila dan kolam kedua isinya ikan nilem. Iya betul, sobat Otan si ikan nilem adalah ikan yang suka mengerumuni kaki manusia. Tenang, walau dia menempel di kaki, tapi dia hanya menghisap, tidak menggigit kok. Rasanya geli-geli enak, seperti kesemutan. Tuh, lihat aja ekspresi Kak Oyi. Ikan nilam di sini tidak diberi makan oleh pemilik rumah makan, karena dengan makan kulit mati yang ada di kaki pengunjung, ia sudah kenyang. Kulit kaki yang telah diterapi pakai jasa ikan nilam akan jadi lebih lembut dan juga elastis loh teman. Konon katanya dalam 10 menit peredaran darah juga menjadi lebih lancar karena hisapan si ikan terapi ini. Tapi sebenarnya di habitatmu kamu makan apa sih sob? Ada sebuah percobaan di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Di sana saat tidak diberi makanan khusus, ikan nilam ini memakan fitoplankton yang ada di danau. Dengan kata lain, ia bisa membuat danau menjadi bersih dengan kesukaannya makan fitoplankton tersebut. Cakep. Oh iya teman, ikan nilam yang digunakan untuk terapi ini ukurannya harus yang masih kecil ya. Kalau besar, bukannya bersih dari kulit mati, yang ada malah kaki teman-teman menjadi lecet loh. Eits, bukan berarti ikan nilam yang sudah besar langsung dibuang. Ikan nilam yang sudah besar biasa dipanen untuk diolah jadi berbagai masakan. Buat teman-teman yang gak berani duduk di kolam terapi, tenang, masih ada kolam ikan nila. Di sini teman-teman bisa puas makan sambil main sama ikan. Menu utama di restoran ini adalah soto. Ada juga nasi ayam ungu. Warna ungunya aman untuk dikonsumsi kok, karena berasal dari bunga telang. Ah, itu dia Paman Santo yang punya rumah makan. Paman Santo, kalau yang di sini ikan nila ya Paman? Kalau ini ikan nila. Ini ikan nila ini mau terapi juga, tapi nggak agresif seperti ikan melem itu. Wah, Otan baru tahu kalau ikan nila juga ikan terapi yang tidak agresif. Ada berapa banyak ikan nila, Paman? Ini kira-kira 9 ribuan. Banyak juga ya. Idenya dari mana sih, Paman? Ini saya pertama kali lihat YouTube itu, ada restoran yang di sampingnya banyak akuariumnya itu. Terus ada hotel yang juga di sampingnya ada akuarium itu. Saya punya ide, kalau kita buka warung makan, di bawahnya dikasih ikan terapi, kok kita itu profes sekali gitu loh. Dan unik. Nah, makanya saya langsung buat ini. Ternyata alhamdulillah banyak pengunjungnya juga. Wah, Otan gak nyangka deh ada rumah makan seunik ini. Sambil menyelam minum air, sambil makan kita terapi ikan. Kermaks, keren maksimal.